Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Valentina Tambobolon dengan NIM D1D021060 dari kelas C Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2021. Di sini saya akan membahas mengenai kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Bahasan pokok di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan di sini yang akan pertama dibahas yaitu penetapan kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147/KPTSII/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar. Nah, yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara sendiri seluas kurang lebih 3.390 hektar. Penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di antaranya kera hitam, rangkong, dan babi hutan, dan kemudian ada khusus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh dengan alami. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat kawasan diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Yang kedua ada kawasan terdegradasi. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih dari 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan terutama daerah yang dekat dengan lahan milik masyarakat telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan pengguguran merupakan masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Masuk ke bab 2 yaitu metodologi. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Komara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan lamanya, mulai dari Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto, udara atau citra satelit untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang telah terdegradasi secara sambil mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, kemudian dilakukan analisis data. Nah, analisis data foto udara citra merupakan luas dan lokasi yang telah terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang telah terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Kemudian analisis data di mana merujuk pada Perdijen KSDAE nomor P12/KSDAE/2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jarak jauh atau yang disebut juga dengan remote sensing dan ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, kesebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check sendiri dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Yang terakhir ada analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem sendiri, kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan serta pola pemulihan yang lebih detail.
Dalam penelitian ini digunakan metode analisis vegetasi. Data analisis vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominasi, dan INTK. Masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar seluas 289,48 hektar. Luas ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara citra pada tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang berdasarkan pada pengelolaan ciri, karakter fisik objek, serta kerusakan. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digital on-screen. Secara pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda pada tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Nah, untuk hijau muda itu untuk semak belukar, hijau kekuningan, beberapa tegakan, perdu dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Dari hasil identifikasi dilakukan di digital secara on-screen sehingga diperolehlah luas poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai luas yang telah terdegradasi. Kemudian membahas mengenai pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit tadi kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini dibagi menjadi lokasi-lokasi yang telah terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Antara lain terbagi menjadi 4 daerah. Yang pertama Blok Jabongan, peta pertama seluas kurang lebih 34,12 hektar. Kemudian plot Gunung Tinambung pada peta 2 seluas 39,46 hektar, dan yang ketiga Blok Gunung Tinambung 2 peta ketiga seluas 20,76 hektar, dan yang terakhir ada Blok Sapangan pada peta 4 seluas 23,31 hektar. Yang ketiga, inventarisasi tegakan pada lokasi yang telah terdegradasi, yaitu 4 lokasi yang tadi sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama pada peta 1, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa, bambu, marapao, dan yang lain-lain. Luas peta 1 seluas 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdikjen KSDAE nomor P12-KSDAE/Z/2012, maka untuk peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang telah terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayaan tegakan. Kemudian ada peta kedua. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon, marasikapa, bambu, marapao, hampir sama dengan peta yang pertama. Luas peta kedua sendiri seluas 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebanyak 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur yang sama, yaitu lingkar dengan luas 0,1 hektar. Sama seperti peta pertama, sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dengan Perdikjen KSDAE nomor P12-KSDAE/Z/2015, maka untuk peta kedua termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pengkayaan tegakan. Yang ketiga ada peta ketiga. Pada peta ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau disingkat dengan RHL tahun 2011, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil pemanenan RHL tahun 2011. Jenis kayu-kayu yang banyak
banyak tumbuh di kawasan dan ditemui juga di pekarangan masyarakat, diantaranya jati lokal, jati putih, mahoni, bitin, bunga, ketapang, rai, palapi, akasia, dan jabon. Namun, menurut masyarakat setempat, tegakan yang paling sesuai untuk ditanam di lokasi pekayaan yaitu jabon dan mahoni. Yang keempat ada petak 4, sama seperti petak 3 sebelumnya, petak ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau disingkat dengan RHL tahun 2010. Sehingga sebagian besar jenis tegakan yang telah ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2010. Tegakan tanaman sudah banyak mencapai tingkat pohon atau klimaks. Namun, petani pemudaan masih rendah disebabkan tegakan hasil RHL sebagian besar belum bisa memproduksi anakan atau biji calon anakan. Yang terakhir ada analisis lanjutan, di mana analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Nah, hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki ENP tertinggi, yaitu Teraterasa 57,91%, bambu 35,57%, dan kirasa sebanyak 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu sama juga, yaitu Teraterasa sebesar 45,24%, Marapao 38,10%, dan Kirasa 33,33%. Nah, pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu bambu 103,51%, Rao 43,43%, dan Marapao 27,25%. Sedangkan pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Pacirci 30,53%, Rao 54,50%, Teraterasa sebanyak 24,70%. Kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya mengenai materi ini yaitu yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau pencitra satelit pada tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara di Kabupaten Tekalar adalah 289,84 hektar luasnya. Dan yang kedua ada luas lokasi yang telah terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara, hasil pengukuran adalah seluas 122,65 hektar. Yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perjikden KSDAE nomor B12/KSDAE/Z/2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 masuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem yaitu pengkayaan tegakan. Dan yang terakhir yaitu jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantara yang bambu, Teraterasa, Rao, Marapao, dan Kirasa. Sekian presentasi saya mengenai materi ini. Jikalau ada salah kata, mohon maaf.